Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Ya, seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode nanti sore, dimana ini adalah episode terakhir sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Karena buntut dari permasalahan yang saat ini sedang menimpa Dava, ternyata Maura meminta saham MYS Company untuk dikembalikan dan menjadi atas nama Maura. Nah, kira-kira apakah nantinya Dava akan menuruti semua keinginan dari Maura? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Pak Bagas telah ditahan di kantor polisi ya kawan-kawan, karena fitnah yang dilancarkan oleh Maura, Hartawan, dan juga Dimas. Apalagi kesaksian yang memberatkan tentunya membuat Pak Bagas tidak bisa berkutik. Meskipun Pak Bagas tidak bersalah, namun Pak Bagas terpaksa harus mengakui semua perbuatannya di hadapan penyidik ya kawan-kawan. Semua itu Pak Bagas lakukan tentunya karena Pak Bagas takut apabila nanti dirinya keluar dari penjara malah justru Dava yang akan mendekam di penjara, sehingga Pak Bagas pun rela berkorban demi untuk melindungi Dava. Kinara pun benar-benar sangat terharu, dan saat itu Kinara memeluk Pak Bagas ya kawan-kawan, karena Kinara benar-benar bersedih Pak Bagas melakukan pengorbanan sebesar ini untuk Dava. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Dava mengetahui semuanya bahwa ayahnya telah mengakui semua perbuatan yang tidak pernah Pak Bagas lakukan. Semua itu Pak Bagas lakukan tentunya demi untuk menutupi semua kasus Dava ya kawan-kawan, karena Pak Bagas berpikir jika Pak Bagas mengaku sebagai dalang di balik semua ini, Dava tidak akan terjerat dalam kasus ini lagi. Karena pengorbanan dari Pak Bagas inilah Dava benar-benar merasa tak berguna ya kawan-kawan. Dava benar-benar hancur dan juga kecewa kepada dirinya sendiri. Bahkan saat itu Dava hampir saja melabrak Maura, namun untung saja Kinara berhasil untuk menahan Dava. Kinara meyakinkan kepada Dava bahwa Kinara masih mampu menghandle semua permasalahan ini, dan Kinara yakin bahwa Kinara mampu menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Lalu kemudian adegan berganti, di mana saat itu ketika Dava sedang frustasi dan duduk di tangga sambil menampari wajahnya sendiri ya kawan-kawan, karena benar-benar Dava merasa tak berguna. Di sisi lain, Kinara sedang melabrak Maura. Saat itu Kinara benar-benar marah besar kepada Maura, dan Maura mengatakan kepada Kinara bahwa Kinara adalah wanita yang tidak tahu malu karena telah melakukan hal seperti itu. Perkataan itu malah justru dikembalikan oleh Kinara kepada Maura. Siapakah wanita yang tidak tahu malu yang telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral hanya demi untuk menjebak seorang laki-laki? Kinara juga berjanji di depan Maura bahwa dirinya pasti akan bisa untuk mengembalikan martabat dari Dava. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Sementara itu, Pak Lang sedang mencari alternatif lain ya kawan-kawan. Dan mungkin Pak Lang mencari pengacara baru, karena pengacara yang kemarin pasti akan mundur ya kawan-kawan dari kasus ini, karena dirinya merasa tidak dihargai. Pak Bagas bertindak sebelum berbicara dengan pengacara terlebih dahulu, sehingga akhirnya perkataan Pak Bagas malah justru menjebak dirinya sendiri. Ya, kali ini Pak Lang benar-benar merelakan ya kawan-kawan apa yang diinginkan oleh Maura, yaitu MYS Company. Sebelumnya Pak Lang sudah bernegosiasi dengan Maura dan Maura menginginkan hal itu. Oleh karena hal itu, Dava pun akhirnya memvideo call Maura dan bertanya apakah yang Maura inginkan. Semuanya akan Dava turuti. Maura pun memanfaatkan kesempatan ini ya kawan-kawan, dimana saat itu Maura membawa sebuah berkas yang berisi tentang perjanjian dan juga pengalihan semua aset dan juga kekayaan Dava kepada Maura. Maura pun menyuruh Dava untuk menandatangani surat tersebut ya kawan-kawan, yaitu surat pengalihan kekuasaan dari Dava menjadi Maura. Dava yang tidak ingin ayahnya terus-menerus mendekam di penjara karena hal yang tidak Pak Bagas lakukan, tentunya rela kehilangan segalanya asalkan Dava bisa kembali lagi bersama dengan ayahnya ya kawan-kawan, dan ayahnya bisa menikmati menghirup udara bebas bersama dengan Dava, Kinara, dan juga yang lainnya. Meskipun Dava tahu akibat dari semua ini, namun Dava juga pernah kehilangan semuanya sebelumnya ketika Dava harus bercerai dari Maura, dan ternyata Dava bisa survive, dan Dava yakin kali ini Dava juga akan bisa bangkit lagi. Wah, menjelang episode-episode terakhir memang biasanya selalu seru ya kawan-kawan, menegangkan, dan pastinya membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah nantinya Dava akan menandatangani semua berkas itu, atau justru sebaliknya di detik-detik terakhir sebelum Dava menandatangani berkas-berkas tersebut, ternyata saksi kuncinya telah mengakui semua kesaksian palsunya kepada pihak kepolisian dan membuat Pak Bagas akhirnya bisa dibebaskan tanpa Dava harus kehilangan semua aset dan juga kekayaan miliknya. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk saksikan episode-episode terakhir dari sinetron Dia Yang Kau Pilih yang akan tayang pada pukul 16.40 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.